semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Trinur Afidah dengan NIM 857621362. Saya mahasiswi semester 6 PGSD UT, Salut Utama Purbalingga UPBJJ Purwokerto. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun materi yang akan saya praktikan yaitu mengenai telinga. Untuk percobaan yang pertama, saya akan melakukan percobaan kepekaan indera pendengaran manusia. Yang kedua, percobaan struktur dan fungsi telinga. Dan yang ketiga, terakhir, percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Di sini kita akan melakukan praktek tentang telinga. Tujuan dari praktikum ini yaitu adalah untuk mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada 1 sendok makan, terus ada mangkok, terus ada penutup Ini kapas. Oke, untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, tutup mata temanmu dengan sapu tangan. Untuk teman yang lainnya memegang sendok dan mangkok, kemudian berdiri berjarak di belakang yang ditutup mata sekitar 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Untuk yang ditutup mata, telinganya bergantian ditutupi dengan kapas. Untuk yang pertama, jarak 1 meter dan telinga kanan ditutup. Kemudian telinga kiri yang ditutup. Selanjutnya 3 meter. Selanjutnya untuk 6 meter. Untuk selanjutnya ada 9 meter. Dan yang terakhir ada 12 meter. Untuk yang kedua, saya akan melakukan percobaan struktur dan fungsi pada telinga. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada struktur alat pendengaran manusia, tabel pengamatan, dan alat tulis. Di sini ada gambar struktur pendengaran manusia yang belum dikasih nama, baru ada nomor-nomornya. Dan saya akan menjelaskan mulai dari nomor yang pertama. Di sini ada daun telinga yang letaknya di luar telinga. Fungsi dari daun telinga ini itu untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitarnya. Setelah daun telinga, untuk selanjutnya nomor 2 di sini ada liang telinga yang letaknya masih di luar. Fungsinya itu untuk menyalurkan gelombang suara menuju ke gendang telinga. Dan yang ketiga di sini ada gendang telinga yang letaknya masih di luar. Gendang telinga ini bergetar saat terkena gelombang dan meneruskan getaran ke tulang pendengaran. Nah, untuk yang keempat ini ada tulang pendengaran yang letaknya di dalam telinga. Tulang pendengaran ini berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran suara dari gendang telinga ke jendela oval. Untuk nomor 5 di sini ada tuba Eustachius yang fungsinya menyamarkan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara luar. Kemudian selanjutnya yang keenam ada saluran setengah lingkaran yang fungsinya sebagai alat keseimbangan tubuh, mendeteksi gerakan dan posisi kepala. Untuk saluran setengah lingkaran ini letaknya ada di telinga bagian dalam. Untuk selanjutnya yang ketujuh ada jendela oval. Jendela oval ini berfungsi meneruskan getaran dari tulang senbudi ke cairan dalam koklea. Kemudian yang ke-8 di sini ada koklea. Fungsi dari koklea ini mengubah getaran suara menjadi impuls saraf melalui sel-sel reseptor pendengaran. Dan yang terakhir di sini ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini ada di
dalam letaknya. Fungsinya yaitu untuk mengirimkan impuls saraf dari koklea ke otak untuk diartikan sebagai bunyi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan struktur bagian dari telinga, letak dan fungsinya untuk ke-9 bagian ini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Untuk alat dan bahannya masih sama, ada gambarnya, terus tabel pengamatan dan juga alat tulis. Peristiwa yang terjadi pada bagian transmisi pendengaran yang pertama yaitu gendang pendengaran, yaitu gelombang suara yang masuk melalui liang telinga mengenai gendang pendengaran sehingga gendang bergetar sesuai frekuensi bunyi yang diterima. Untuk selanjutnya di tulang-tulang pendengaran, yaitu ada 3 tulang, tulang martil, landasan, dan sengkuti. Nah, di tulang pendengaran ini getaran dari gendang pendengaran diteruskan dan diperkuat oleh tulang-tulang martil, tadi landasan dan sengkuti. Kemudian ada tingkap oval. Tingkap oval ini terjadi peristiwa ujung tulang sengkuti menekan tingkap oval sehingga getaran mekanik diteruskan ke bagian dalam telinga. Untuk selanjutnya ada koklea. Di dalam koklea ini getaran yang masuk menyebabkan bagian dalam koklea bergetar dan menimbulkan gelombang pada cairan di dalamnya. Untuk yang terakhir itu ada cairan limfa. Di cairan limfa ini bergerak mengikuti getaran sehingga merangsang sel-sel rambut atau reseptor pendengaran. Rangsangan ini kemudian diubah menjadi impuls saraf yang diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran dan diartikan sebagai bunyi. Nah, berikut tadi merupakan bagian dari transmisi pendengaran dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.